Baik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Kurang semangat, tidak secerah hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, sehat ya. Kalau Tuhan angkat kita di sini, kita bersyukur. Ya, selamat datang kembali kepada Bapak Yosi bersama-sama dengan kita di sini. Ya, bersyukur untuk pemulihan Tuhan yang boleh Tuhan kerjakan selama ini, dan kiranya sepanjang ibadah ini boleh kita nikmati secara bersama. Ya, kita bersyukur sepanjang satu minggu Tuhan sertai, Tuhan peliharakan kesehatan, Tuhan sediakan kebutuhan, Tuhan berikan kekuatan bagi kita, Tuhan sampaikan suaranya lewat kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan kita yang kita kerjakan secara pribadi bahkan secara keluarga tiap-tiap hari, sehingga kita beroleh kekuatan, beroleh pengharapan, dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sebelum kita memulai panggilan beribadah pada kita hari ini, kita baca dari Mazmur 100 ayat 2 sampai ayat 5. Mazmur 100 ayat 2 sampai ayat 5. Sudah dapat? Ayat 2 nanti dibaca yang seluruh laki-laki, ayat 3 nanti dibaca yang seluruh perempuan. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba-dombalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, berangkat-berangkatnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah padanya dengan harapan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, Tuhan mengundang kita hari ini beribadah dengan ucapan syukur, dengan sorak-sorak, dengan pujian. Penyembahan kita hanya tertuju kepada Tuhan yang adalah Tuhan kita. Kalau dikatakan dalam ayat 5 itu, Tuhan itu baik, kasih setianya bukan hanya hari ini, tapi sampai nanti, sampai selama-lamanya, bahkan nanti sampai keturunan selanjutnya. Artinya Tuhan itu setia menyertai hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita puji nama Tuhan dari buku Lagu nomor 75. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih.
adalah Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Hari ini kita juga diperkenalkan kalau Tuhan itu dengan segala kemurahannya mengasihi kita, dengan segala kemurahannya setia kepada kita, dengan segala kemurahannya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itu yang Tuhan nyatakan, itu yang Tuhan janjikan. Ada penyertaan, ada kasih setia, dan Tuhan itu Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Walaupun ya tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita pikirkan, tapi pada saat itu juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Mengingat betapa besarnya dosanya Petrus. Tapi ketika dia mengerjakan itu, Yesus memandang dia. Artinya ada keteduhan yang Tuhan nyatakan. Bahkan di tengah-tengah kesalahan yang telah Petrus nyatakan, Tuhan mengasihi Petrus sedalam apapun dia sudah menyangkal. Gitu ya. Bahkan sebenarnya Tuhan sangat mengasihi Yudas, walaupun Yudas sudah menjual dia. Sedemikian setianya Tuhan. Sedemikian besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dan ya sebesar apapun dosa pelanggaran kita, Tuhan mengasihi kita. Sehingga Dia mau mati, menyelesaikan dosa pelanggaran kita di kayu salib itu. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak menghendaki satu pun di antara kita binasa. Tapi Tuhan menghendaki seluruh kita, dunia ini, selamat, percaya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita masih tetap memuji Tuhan. Ya, kalau ya tetap ya pasti ada pergumulan, tetap ada masalah, tetap ada problem. Tapi kita mau nyatakan bahwa kasih setia Tuhan cukup bagiku. Penyertaan Tuhan itu cukup bagiku untuk bisa memberiku kekuatan di tengah-tengah badai hidup yang akan kualami, bahkan sedang kualami. Kita terus puji Tuhan dari buku Lagi 419. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Itu cukup bagiku. 419. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam lagu ini dinyatakan bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menghiburkan kita, Tuhan selalu beserta dengan kita.
kasih setia Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Bahkan Allah yang ada di dalam kami. Karena Roh Kudus Tuhan meteraikan kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan menganugerahkan iman itu kepada kami. Kami bersyukur kalau kami mengenal Allah, bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kalau kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kami sangat kagum. Kami memuliakan Tuhan. Kami membesarkan nama-Mu. Karena begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kembali kumpulkan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan hantarkan kami dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan kepada kami hari yang cerah. Kami bersyukur kalau Tuhan berikan kepada kami hati yang rindu untuk kembali bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan. Dan kiranya hamba-Mu yang akan berbicara di tempat ini, Tuhan berkati dia, kuasai dia. Biarlah lewat dia Engkau berbicara, memperkatakan setiap kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami di tempat ini Tuhan diberkati. Tidak ada siapapun di antara kami yang Tuhan lewatkan, tapi sungguh kami boleh menerima berkat melimpah dari Tuhan. Dan setiap kami yang ambil bagian ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menolong kami. Perlayakanlah kami, kuduskanlah kami, supaya kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan tidak ada di antara kami yang boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sedang mengajari anak kecil di belakang pun kami mau serahkan. Tuhan yang menolong mereka. Biarlah mereka juga boleh memperkatakan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, sehingga ketika anak-anak mendengarkan, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Kau sendiri yang menertibkan setiap anak-anak yang mendengarkan, tentramkan jiwa mereka, supaya mereka juga boleh duduk diam tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seluruh kami jemaat yang ada di sini, supaya kami juga boleh mempersiapkan tubuh kami, jiwa dan roh kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami kepada Tuhan, supaya Tuhan diperkenankan. Tuhan menikmati persekutuan kami, dan juga kami juga boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, pada saat ini kita akan masuk ke dalam saat teduh. Dalam minggu dewasa kita akan diperkenalkan siapakah Yesus itu. Tapi ada juga iblis yang bekerja, gitu ya. Jadi ada dua pribadi yang akan mengganggu kita. Tapi kita harus memutuskan siapa yang kita akan ikuti. Tapi kita harus putuskan siapa yang akan kita dengarkan, kepada siapa kita tunduk. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku Lagu nomor 203. Iblis itu musuh kita, tapi Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita. 203. Setelah lagu pujian ini saya serahkan kepada Abang Bapak Abel akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 203. We bring
pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lain. Sebelum kita mulai, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus Allah kami yang bertahta dalam kerajaan Allah di surga, kepada Tuhan hari ini kami datang menyembah Tuhan, menaikkan pujian kami kepada Tuhan dari dalam hati kami. Tuhan, kami mau bersama-sama lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karenanya kami memohon kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hari ini. Kami menolak segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Tuhan, Roh yang kudus yang mengajar setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa di sini. Amin. Baik, sesuai yang sudah di-share di grup ya, satu kita dari Markus pasal 1, kita lihat dari ayat 12 sampai 28. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil sampai ayat yang ke-28. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Pada gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana dengan kata binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusul danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutilah aku, dan kamu akan dijadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan supaya Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, lihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang meneruskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Kau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. tapi Yesus menghardinya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil berteriak dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh negeri. Baik, terima kasih. Ya. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, yang kita tahu bahwa Yohanes membaptis dia sebagai pembuka jalan dan memberitakan firman Tuhan dengan mengatakan bertobatlah. Dan banyak orang datang kepada dia untuk bertobat dan dibaptis. Tapi apakah Yesus juga datang kepadanya untuk bertobat sehingga dia harus dibaptis? Apakah karena dosanya dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis? Saya kira tidak ya.
kita bisa lihat bedanya ketika orang-orang banyak itu dibaptis, tidak ada yang terjadi. Tapi ketika Yesus dibaptis, sesuatu terjadi. Langit terkoyak, lalu turun roh seperti merpati, dan terdengar suara pengakuan dari surga. Itu membedakan bahwa seperti kita tahu, dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Dari situ kita tahu bahwa Yesus itu memiliki hubungan dengan Allah. Dia tidak putus hubungan dengan Allah. Makanya Allah mengakui inilah anak yang dikasih. Jadi Yohanes sebagai pembuka jalan, dan setelah menyelesaikan tugasnya, dia dipenjara. Ya, kita lihat. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Sebelumnya dia dicobai kepada guru, ya. Setelah Yohanes ditangkap, mulailah Yesus memberitakan Injil. Inilah permulaan Yesus memulai pelayanannya. Ya, setelah beberapa tahun tidak ada tercatat di dalam Alkitab tentang Yesus, ini dia memulai pelayanannya. Ya, Markus mencatat dengan singkat, ya. Dia mengatakan dia memberitakan Injil Allah, yaitu singkat dibandingkan dengan versi Injil yang lain. Dan Tuhan mengatakan waktunya telah genap. Apakah yang Tuhan genapkan? Saya membaca ada 300 lebih nubuatan tentang Yesus. Mulai dari dia lahir, di mana dia lahir, lalu dia melayani, apa yang dia kerjakan, siapa yang menentang dia, bahkan sampai dia mati di kayu salib dan bangkit, semua ada. Dan ini menggambarkan bahwa Yesus datang untuk menggenapi. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil yang kita tahu adalah kabar baik. Jadi Yesus mulai pelayanannya dengan memberitakan Injil, memberitakan kepada banyak orang tentang kabar baik. Dalam pelayanannya juga Tuhan memanggil murid-muridnya, kita tahu. Ketika Yesus berjalan sedang menyusur danau Galilea, ia melihat Simon, Andreas, saudara Simon. Simon dan Andreas. Mereka menebarkan jala di danau sebab mereka penjalan ikan. Ya, kita lihat dari perikop ini ada 4 orang yang Tuhan panggil. Profesi mereka, pekerjaan mereka adalah penjalan ikan. Dan ini adalah sesuatu yang kontras, ya. Biasanya itu murid yang mencari guru. Ya, aku mau si Anu jadi guruku, mau belajar kepada dia. Itu adalah proses yang wajar di dunia kita sekarang, ya. Kita mau memilih sekolah di mana, saya mau sekolah di sini, ini gurunya ini bagus. Tapi ini Yesus memilih muridnya sendiri, dia memanggil muridnya sendiri. Dan murid yang dipilih adalah seperti kita tahu, bukan dari kalangan bangsawan, bukan kalangan terpelajar seperti Paulus, tapi hanya penjalan ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Ada yang mencatat bahwa sebelumnya mereka di Yohanes, kalau saya tidak salah, mereka sudah pernah dengar tentang Yesus. Jadi
Mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan penjala manusia. Mereka sebelumnya penjala ikan, Tuhan memanggil mereka untuk diberi pekerjaan yang baru sebagai penjala manusia. Mari ikutlah aku. Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Tuhan, saya merenungkan, pasti Yesus memanggil dengan penuh kuasa ya, kuasa yang datang. Belum banyak pelayanan yang dia kerjakan, tapi murid-murid mengambil keputusan langsung untuk mengikuti dia, meninggalkan jalannya lalu mengikuti dia. Ya, pekerjaan yang Tuhan janjikan adalah penjala manusia. Saya kira mereka mengerti artinya penjala manusia ya. Mereka akan mencari manusia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di laut. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang tuannya, lalu mengikuti dia. Ya, ini kembali terjadi. Jadi ada 4 orang yang Tuhan panggil. Ya, ada yang mengatakan ini mereka mengalami kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, di mana Yesus memanggil mereka menjadi murid ya, dan mereka mengambil kesempatan yang sempurna itu untuk menjadi milik mereka. Tanpa pikir panjang mereka meninggalkan semua pekerjaannya, meninggalkan ayah ibunya, dan mengikuti Yesus. Ya, Tuhan pasti punya rencana bagi mereka ya. Tuhan pasti mengenal pribadi mereka. Dan Tuhan pasti mengetahui isi hati mereka. Dan ketika Tuhan memanggil, ya benar terjadi. Dan mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu Yesus dengan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ya, dalam kebiasaan dalam rumah ibadat pada waktu itu siapa saja boleh ya naik ke atas mimbar untuk mengajar. Dan ketika Yesus mulai mengajar, ya Markus tidak mencatat apa yang Yesus ajarkan, tapi ada 2 poin yang menurut Markus sepertinya berkesan begitu dari pengajaran Yesus. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Setelah ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ini sangat jelas ya. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ini mungkin akan berhubungan dengan bahan kita nanti tentang kuasa. Ya. Yesus mengajar mereka dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kenapa? Ya, ahli-ahli Taurat itu kan orang berdosa. Kita tahu ya, Roma 3 ayat 23 itu sangat jelas ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika kehilangan kemuliaan Allah itu tidak ada kemuliaan Allah dalam mereka. Mereka hanya mengajar ya sebatas pengetahuan, rutinitas ataupun yang lain. Tidak ada kemuliaan Allah dalam pengajaran mereka. Tapi Yesus mengajar mereka dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat.
Ternyata setan-setan juga beribadah seperti ini. Orang itu berteriak. Ya, ini tidak dijelaskan apakah waktu ahli Taurat itu mengajar setan-setan berteriak juga. Tidak ada. Tapi ketika Yesus mengajar, setan-setan terganggu. Dan mereka merasa bahwa mungkin Yesus mau menghukum mereka. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Nah, tahu pula dia Yesus orang Nazaret. Padahal ini baru kali pertama Yesus datang kemari untuk mengajar. Engkau datang hendak membinasakan kami. Engkau datang hendak membinasakan kami. Setan mengatakan engkau hendak membinasakan kami. Siapa yang bisa membinasakan setan selain Allah sendiri? Setan mengakui bahwa Yesus itu yang bisa membinasakan mereka. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dan Allah. Jadi hal yang kedua adalah ini Yesus mengajar dengan otoritas sehingga roh-roh jahat pun takut kepada dia. Dan muncul pengakuan dari roh-roh jahat itu. Tetapi orang-orang lain yang ada di rumah ibadah, mereka hanya merespon. Mereka hanya takjub mendengar pengajaran. Takjub itu apa ya? Kagum begitu ya. Wah, bagus nih pengajaran. Aku mengerti apa yang diajarkan. Tapi hanya sebatas itu, tidak berdampak, tidak ada yang terjadi pada orang-orang yang mendengar pengajaran Tuhan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan apa ini? Suatu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepada. Takjub dan memperbincangkan, tidak berdampak kepada orang yang mendengar. Jadi ya mungkin Tuhan juga mengerti hal ini ya. Dan mungkin Tuhan juga punya rencana untuk memulai pelayanan di tempat ini. Jadi, Markus tidak mencatat, tapi dia hanya mengamati kedua poin ini. Ada yang takjub dan ada orang yang kerasukan setan. Jadi yang datang ke gereja itu bisa juga ada kerasukan setan. Ada setannya, dibawa-bawanya beribadah kepada Tuhan. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh dunia. Ya, ternyata berita viral itu juga ada ya di zaman Yesus. Mereka takjub lalu memperbincangkannya dan tersebar ke seluruh Galilea ini. Saya kira cuma Yesus yang bisa mengerjakan, yang memulai pelayanannya langsung semua orang tahu apa yang dia kerjakan. Dia mengajar dengan penuh kuasa, dan kuasanya itu bukan hanya dalam pengajaran, tapi dalam tindakannya juga penuh kuasa. Setan-setan, roh-roh pun tunduk kepada perkataannya. Diam keluarlah daripadanya. Tuhan tidak mau roh jahat itu meneruskan perkataannya, sehingga dia mengatakan diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu keluar, ya kita lihat akhirnya. Jadi ini pelayanan yang Tuhan Yesus mulai, dan dia mengerjakannya sambil memanggil murid-murid. Dan pelayanan
dia kerjakan itu berdapat. Sekalipun orang-orang yang mendengar pengajarannya tidak berdapat, tapi murid-muridnya berdapat ya. Markus mencatatnya, dan itu berkesan bagi dia sehingga dia menuliskannya. Baik, itu yang bisa saya bagikan di saat ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Di saat ini kami boleh sharing bersama lagi yang kita mengerti dari firman Tuhan yang kami baca dalam beberapa hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan dari saat ini yang kita lakukan secara bersama. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian atau berbagi dari saat ini ada Laura, tapi nanti kalau masih ada waktu kita berikan kesempatan kepada yang lain. Tapi kita puji nama Tuhan dari nomor 6. Ada satu sobatku yang setia, sobat yang tidak pernah meninggalkan kita, sobat yang selalu menghibur kita. Ya, walaupun mungkin kita punya sahabat paling dekat di dunia ini, tapi pasti ada saatnya juga dia akan mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, walaupun ya ada banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Kita nyanyikan pujian ini dari nomor 6. Ada satu sahabatku yang setia. Setelah pujian ini saya serahkan pada Laura. Thank
semuanya. Ya, saya bersyukur untuk pagi hari ini diberi kesempatan bisa berbagi. Mau cerita gimana seminggu terakhir ini aku ngerasa lelah untuk jalani semua kegiatan yang aku lakukan gitu. Dimana mulai dari pelajaran, pertemanan, lelah bertemu dengan orang-orang, bersosialisasi, kayaknya males gitu sama orang-orang. Males ditanya, ditanya kabar, ditegur, kayaknya seminggu ini mau diem aja gitu, jangan ada yang komentari untuk apapun gitu. Dan aku sadar itu salah, itu sikap yang nggak benar gitu, karena bertemu dengan orang-orang seharusnya aku senang seharusnya ketika orang bertanya kabar tentang aku gitu. Tapi dengan mungkin masa remaja yang sekarang aku jalani gitu, dengan semua kegiatan yang aku ikuti, dengan rasa lelah akan pelajaran, perasaan yang labil gitu, merasa tertekan untuk apa yang aku lakukan gitu. Mungkin orang-orang bilang ya terpengaruh untuk banyak kegiatan yang aku ikuti, mulai dari pelajaran, ikut bimbingan, untuk OSN gitu kan, ikut askip juga. Tapi di satu sisi juga aku orangnya nggak bisa diem gitu, jadi anggota pasif di kelas yang nggak ngikutin apa-apa gitu kan. Jadi seminggu ini rasanya akhir-akhir ini dengan semua kegiatan yang aku ikuti, masalah-masalah yang ada di sekolah, yang ada di rumah, buat aku tertekan, buat aku lelah untuk jalani semuanya gitu. Males bertemu dengan orang-orang, males untuk apapun itu, kayaknya males aja gitu, jangan diganggu gitu. Jadi aku ngerasa mungkin masalah-masalah ini bisa aku hadapi sendiri gitu tanpa Tuhan. Memang seminggu kebelakangan ini dengan terpengaruh oleh pertemanan juga gitu, aku ngerasa kayaknya masalah-masalah itu aku nggak perlulah kasih tahu sama Tuhan. Tuhan tahu sebenarnya yang aku jalani, aku lagi ngapain, apapun yang aku lakukan pasti Tuhan tahu gitu. Tapi aku rasa ya aku nggak perlu ceritakan itu semuanya sama Tuhan gitu, karena ya udahlah aku bisa kok jalanin ini sendiri gitu. Tapi ternyata Tuhan ingatkan kembali, aku nih bukan apa-apa gitu, aku tuh nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan gitu. Aku ngerasa diri aku kuat kalau Tuhan pun nggak bantu gitu. Aku nggak berdoa sama Tuhan untuk masalah-masalah yang aku jalani gitu. Jadi kemarin akhirnya kayak ngerasa punggungku terlalu berat Tuhan, kayaknya aku gak punya orang-orang yang untuk aku ceritakan. Aku punya orang tua, aku punya teman yang ada untukku, tapi kayaknya kalau pun cerita sama mereka gak cukup gitu untuk kayak gak ngurangi beban juga gitu. Paling orang kalau aku cerita juga ya kasih semangat, ya berdoa gitu kan. Tapi ternyata aku butuh Tuhan untuk aku cerita kayak gitu. Dan aku sadar aku salah karena aku ngerasa kuat sendiri. Aku ngerasa aku gak perlu untuk cerita sama Tuhan gitu. Momen-momen ini juga dimana dalam keadaan aku yang lemah, iblis pakai kesempatan gitu untuk aku flashback ke kejadian beberapa tahun yang lalu, dimana aku merasa aku terlalu rendah, dimana perkataan orang-orang yang menyakiti, dimana aku direndahkan, aku dibully, aku dicaci. Aku kira aku udah menang gitu di kejadian itu gitu kan. Tapi ternyata hanya karena waktu yang udah lama dan aku tidak bertemu dengan orang-orang yang menyakitiku lagi, sepertinya aku udah selesai di kejadian itu gitu. Tapi ternyata aku belum berangkat dari situ. Aku hanya cuman yang mungkin luka itu tertutupi seiring berjalannya waktu gitu. Tapi seminggu terakhir ini iblis pakai perasaanku yang lemah itu untuk kembali, untuk mengingat kau tuh bukan apa-apa, kayak menyalahkan diri sendiri. Akhirnya jatuhnya mengasihani diri sendiri gitu. Aku tuh lemah, aku tuh bukan apa-apa,
nggak punya bakat, nggak ada takut untuk masa depan yang akan aku jalani, aku bakalan jadi apa gitu. Perkataan merendahkan dari orang-orang buat aku tertekan. Memang kejadiannya itu udah lewat, udah lama, tapi ternyata aku belum berangkat dari situ gitu. Aku belum menang dalam hal itu, dan itu kembali menyakitiku lagi walaupun mereka nggak ada di hadapanku lagi gitu. Tapi aku ada baca renungan, dan firman Tuhan ini kembali menguatkan aku gitu, dari Ulangan 31 ayat 6 katanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kembali lagi Tuhan ingatkan aku dari ayat, engkau berharga di mataku gitu. Rasanya kalau hanya firman Tuhan gitu, kadang aku ngerasa dalam sifat kemanusiaanku gitu ya, Tuhan menghargai engkau, tapi yang aku jalani ini dunia nyata loh Tuhan gitu. Kalau gak ada orang yang menyatakan juga sama aku, kamu tuh berharga, berat juga rasanya gitu. Aku punya keluarga yang mendukung aku punya teman-teman yang mendukung aku, tapi dengan kejadian yang pernah aku alami, mungkin itu jadi trauma juga sama aku gitu, belum selesai gitu di situ. Dan perkataan merendahkan mereka terlalu menyakiti gitu. Tapi aku sadar aku salah, aku lemah karena aku seperti meninggalkan Tuhan, nggak cerita sama Tuhan gini loh gitu. Akhirnya aku berdoa, aku bilang semuanya sama Tuhan, dan puji Tuhan akhirnya lebih lega gitu. Aku juga belajar gimana caranya menghargai diriku sendiri gitu, gimana jangan terlalu jadi orang yang gak enakan juga sama orang lain. Aku punya sifat kayak ya lebih baik mengutamakan orang daripada aku sendiri gitu, tapi ternyata dengan mengutamakan orang lain tapi melupakan diriku itu juga salah gitu kan, karena terlalu berpikir bagaimana nanti tanggapan orang-orang dengan aku kalau aku nggak ngelakuin ini, ngelakuin itu, bagaimana nanti ekspektasi orang kalau aku nggak sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Terlalu memikirkan sifat-sifat orang lain, terlalu menghargai orang lain tapi lupakan diri sendiri gitu. Tuhan juga mengingatkan aku di mana ada ayat yang bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Selama aku masih di muka bumi ini, ketika Tuhan kasih aku pencobaan yang awalnya aku kira aku bisa jalani sendiri, tapi ternyata aku butuh Tuhan. Tapi ternyata pencobaan yang Tuhan kasih sama aku itu memang aku sebenarnya sanggup jalaninya, tapi bukan sendiri. Memang harus sama Tuhan, supaya aku tanya sama Tuhan, Tuhan jalan keluarnya gimana? Aku sadar Tuhan kasih aku pencobaan karena akhir-akhir ini apa semuanya aku mulai meninggalkan Tuhan gitu, seperti buat batas gitu sama Tuhan, nggak terbuka lagi sama Tuhan gitu, nggak semuanya aku ceritakan sama Tuhan. Jadi Tuhan kasih aku pencobaan yang aku memang nggak bisa jalani itu sendiri, supaya aku balik sama Tuhan, aku tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana, apa yang harus aku lakukan untuk hal ini gitu. Jadi aku berdoa sama Tuhan, akhirnya ya Tuhan menguatkan aku kembali gitu, dan aku memang pun harus belajar gitu, jangan karena terpengaruh oleh lingkungan aku jadi buat batas gitu sama Tuhan. Kadang dalam keadaan yang udah aku ngerasa aku nyaman, aku ada di zona nyaman dan nggak mau keluar dari situ, akhirnya yang zona yang nyaman itu ketika aku mendapat pencobaan, aku kira aku hanya butuh orang-orang ada di samping aku gitu, butuh orang-orang untuk ada sama aku, tapi ternyata orang-orang itu nggak sesuai juga dengan harapanku gitu, nggak sesuai dengan ekspektasiku gitu, nggak seperti yang aku inginkan, karena memang tidak benar untuk aku bergantung sama manusia. Mana juga kemarin kami waktu hari Senin ada pelajaran bahasa Inggris,
kebetulan Nendame itu guru bahasa Inggrisku di sekolah. Jadi temanya itu tentang belajar mimpi gitu ya kan. Bagaimana dengan mimpi yang ke depan. Jadi dia berbagi pengalaman sedikit gimana dia dulu sekolah, pulang sekolah harus ke ladang bantu mamanya. Itu kayak kena ke aku gitu, Tuhan tegur balik, kau sekarang sekolah dan aku nggak perlu untuk bantu orang tua aku kerja di ladang, aku nggak perlu bantu orang tua aku untuk bantu gimana ya, pergi ke ladang untuk cari makanan untuk hewan ternak orang tuaku. Aku cuma disuruh fokus untuk belajar. Dan tekanan yang aku alami tidak seberat dia, tapi kenapa dia bisa gitu loh? Apa dia gak tertekan? Dia sekolah, belajar lagi, terus pulang bantu orang tua lagi, harus ke ladang lagi, dan kerjaan rumah lagi gitu. Itu semua dia lakukan. Tapi dia bisa, dia berbagi, dia bisa karena ada Tuhan bersama dengan aku gitu. Dan dia ingatkan juga, kalau seorang tidak mengalami tekanan, semuanya baik-baik saja, gak akan ada rasa untuk berjuang gitu untuk masa depan. Gak akan ada rasa kalau semuanya tertata dengan rapi, punya orang tua, punya masa depan kayak orang-orang yang nanti anakku udah kesini. Semuanya kayaknya nyaman hidupnya. Dan kalau aku pikir aku ada di posisi yang kayak gitu, aku bakalan jadi anak yang lemah gitu. Ketika dapat tekanan, aku gak akan bisa ngapa-ngapain karena terlalu nyaman untuk semuanya. Jadi aku akhirnya bersyukur Tuhan kasih aku juga pencobaan yang harus aku lalui supaya aku bisa jalaninya sama-sama sama Tuhan. Aku cerita semuanya sama Tuhan. Aku tanya sama Tuhan apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Jadi dari sini aku belajar gitu gimana untuk tidak memikirkan selalu perkataan orang lain, jadikan perkataan orang lain itu untuk motivasi sama aku. Memang berat bagiku gitu untuk menepis perkataan-perkataan merendahkan orang lain untukku, tapi aku belajar gimana supaya aku juga bisa membuktikan sama mereka kalau aku tuh hidup di dalam Tuhan. Aku tuh ada gunanya, aku tuh bakalan berhasil. Sama kayak Nendame gitu, dia juga bukan dari keluarga yang kaya, tapi akhirnya dia bisa menjadi seorang guru tanpa menyogok, tanpa apapun itu gitu, hanya karena dia mau belajar, mau berjuang, dan Tuhan bantu dia gitu dalam itu. Itu yang menguatkan aku, itu yang buat aku jadi untuk terus belajar gimana caranya bersyukur untuk apa yang aku miliki, bersyukur untuk semua yang aku punya. Karena juga dalam beberapa hal karena terpengaruh oleh lingkungan itu besar untukku ya. Aku juga sering membandingkan diriku dengan orang lain dan akhirnya jatuhnya merendahkan diri sendiri, menganggap diriku bukan apa-apa. Tapi Tuhan bilang aku berharga di mata Tuhan. Itu artinya memang aku benar-benar berharga di mata Tuhan. Gak perlu orang lain untuk mengatakan aku berharga, walaupun sebagai manusia, manusiawi gitu. Ada rasa supaya memiliki banyak teman, memiliki banyak orang-orang yang dekat sama aku gitu. Tapi kalaupun aku punya mereka, aku gak punya Tuhan, itu sama aja gitu, gak akan buat aku tenang juga. Jadi intinya di sini aku belajar karena aku menghargai diriku, belajar untuk menjalani hari-hariku semuanya, untuk aku ceritakan semuanya sama Tuhan, supaya aku tanya Tuhan gimana caranya aku jalani hari-hariku dengan baik sesuai yang Tuhan inginkan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Benar ya, Tuhan itu sobat yang menghiburkan walaupun kita merasa bahwa kita sendirian. Satu orang lagi boleh yang masih di sini yang mempersiapkan. Iya, terima kasih ya. Bahasa teduh kita satu minggu ini dari Injil Markus pasal 1 itu ya, dari Markus pasal 1 ayat 12-nya sampai ke ayat 28
itu saya terberkati ketika Yesus memanggil murid-murid, di mana ketika Tuhan Yesus katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjaga manusia. Ya, dan di sana mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Baik itu Simon Petrus dan juga saudaranya Andreas maupun Yakobus saudaranya Yohanes, seperti itu ya. Saya hanya saja saya pikirkan seperti ini. Terkadang terlintas di dalam pikiran saya hal-hal menyangkut kepada diri saya sendiri, artinya baik itu diri saya maupun juga kepada keluarga saya, seperti itu. Ketika katakan ayo itu ya, meninggalkan Tuhan itu sepertinya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes ini sepertinya gampang ya, tetapi tidak. Saya mengingat di kitab Lukas pasal 9 ayat yang ke-59 dan ayat 60 itu, ketika Yesus mengatakan mari ikutlah aku, kata orang itu kepada Yesus, tunggu dulu, aku permisi dulu kepada orang tuaku. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada orang itu tadi? Biarlah orang mati membunuhkan orang mati. Saya berpikir seperti itu. Terkadang ada hal-hal yang membuat diri saya seperti ini. Saya memikirkan anak-anak seperti itu. Tuhan kau panggil untuk kalau tadi Simon Petrus dan juga Andreas ini dikatakan secara khusus kepada Simon Petrus supaya menjadi penjala manusia. Tetapi ketika kutarik kepada diriku gitu ya, anak-anak seperti itu ya, hari ini yang menjadi pergumulan seperti ini gitu ya. Saya tiap minggu saya telepon hari Sabtu, iya besok saya datang Pak. Iya, hari Jumat itu besok saya datang Pak. Waktu saya telepon hari Minggu pagi-pagi tidak diangkat, seperti itu. Jadi ini gimana nih ya gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan biarlah orang mati meninggalkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikutlah aku. Pergilah beritakan Injil. Itu dikatakan di ayat 60 itu, dikatakan Lukas pasal 9 ayat 60 itu. Pergilah beritakanlah Injil. Jadi yang Tuhan Yesus mau sebenarnya bukan lagi melihat kepada diri sendiri, ya, melihat kepada apa yang ada di belakang, tetapi maju ke depan. Ya, sekalipun mungkin ya kalau secara latar belakang mungkin seperti itu tertusuk di dalam hati saya. Tetapi kalau Tuhan Yesus katakan waktu memanggil murid-muridnya itu, lalu mereka pun meninggalkan baik orang tuanya, baik juga jalannya maupun juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia pada waktu itu di perahunya itu. Saya melihat gitu ya Pak, mengingat ketika ketika Allah mempersatukan suami dan istri, Tuhan Yesus Allah katakan ya supaya meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perkataan meninggalkan ini yang sesungguhnya yang garis bawahi. Kenapa Tuhan katakan meninggalkan? Berarti artinya dalam. Tidak ada lagi ikatan-ikatan. Artinya tidak ada lagi yang mencoba untuk menghalanginya. Tinggalkan. Seperti itu. Tinggalkan. Bukan berarti saya tidak mengasihi anak saya. Seperti itu. Tapi di dalam doa saya kami juga gitu ya, supaya dia datang kepada Tuhan, seperti itu. Tetapi inilah firman Tuhan yang mengingatkan saya, apapun itu yang mengikat, ya, yang mencoba untuk membuat engkau untuk tidak mengikut aku, untuk tidak menjadi penjala manusia, itu tinggalkan. Ini yang boleh dari bahan satu ini yang boleh saya diberkati. Ya, lalu mereka meninggalkan jalan-jalannya dan mengikut dia. Ya, saya hari ini bagaimana ya saya secara pribadi ketika Tuhan katakan, tetapi engkau ikutlah aku dan beritakanlah Injil. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya ya, supaya apapun yang ada di belakang, di sebelah kanan saya, muka dan belakang saya yang juga
mencoba untuk menghalangi itu supaya itu tidak akan merintangi saya untuk mengikut Tuhan, ya. Ya, sekalipun kalau di sana tentunya murid-murid yang dikatakan di Injil Markus ini yang disebutkan di sana hanya mereka yang berempat, ya. Tapi berikutnya nanti bagaimana Yesus akan memanggil murid-murid yang lain. Tetapi intinya di sana dikatakan dan mereka pun meninggalkan perahu-perahunya serta mengikut Yesus. Ini yang boleh memberkati saya. Ya, ini juga saya juga ya berharap juga ini juga memberkati Bapak Ibu juga, sehingga ketika Tuhan juga memanggil kita tidak ada lagi yang lain yang mencoba untuk mengikat kita untuk mengikut Tuhan, ya. Tinggalkan, ya, sama seperti suami istri, ya, supaya meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tidak lagi dia tidak lagi dipusingkan oleh hal-hal yang membuat suami istri itu terikat dengan ayah dan ibunya seperti itu. Demikian juga ketika kita juga mengikut Tuhan, tidak ada lagi yang mencoba menghalang-halangi itu, sekalipun anak, orang tua ataupun siapapun yang dekat dengan kita, ya, seperti itu. Karena dikatakan baik istrimu, ayahmu, ya orang tua, ya, anak-anakmu, itu disebutkan, ya, di bagian yang lain. Tapi hari ini saya bersyukur saya diingatkan oleh Tuhan, ya. Saya tidak mengatakan supaya Bapak Ibu juga meninggalkan anak-anak, yang melupakan anak-anak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi saya mau belajar supaya seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa engkau akan kujadikan penjala manusia. Itu aja yang boleh saya bagikan. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagi lagu yang tadi dari lagu nomor 6. Ada satu sobatku yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah sendirian. I never alone. Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang imankan. Setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Sang Maha. Ada satu sobatku yang setia. Jumat Minggu kita dalam seminggu ini. Hari Minggu kita beribadah jam 8.30 sampai jam 10.45, dan jam 1 siang jam 13 itu ada kunjungan.
Untuk hari Selasa ada rumah belajar yang diadakan jam 3 sore. Untuk hari Rabu jam 3 sore ada PA pribadi atau mentoring. Dan dilanjutkan jam 7 malam persekutuan doa pemuritan, dan jam 8 malam persekutuan atau training mentoring. Ini untuk persekutuan doa dan persekutuan training pelayanan mentoring ini untuk sementara diadakan di rumah Bapak Theo. Untuk hari Jumat akan diadakan juga rumah belajar jam 3 sore dan dilanjutkan jam 5 sore persekutuan anak Jumat Gembira. Untuk hari Sabtu diadakan persiapan untuk ibadah minggu, itu ada jadwalnya untuk setiap keluarga. Terima kasih, kita berdoa. Mengucap syukur kami kepada Allah kami, Allah yang baik, Allah yang terus menyertai hidup kami, Allah yang mencukupkan semua apa yang kami butuhkan dalam semua napas kehidupan kami. Tuhan Yesus, dari tempat ini kami bersyukur di mana dalam kehidupan kami Tuhan terus ambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Tuhan, kami bersyukur di mana untuk ibadah pengumpulan jemaat dan ibadah dewasa maupun anak-anak yang dilakukan setiap hari Minggu, kami melihat juga Tuhan campur tangan. Tuhan, tolonglah Tuhan terus memberkati hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah hari Minggu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengikuti mentoring yang dipimpin oleh mentornya. Kami juga berdoa di mana untuk mentoring ini juga ada keselarasan, kesehatian untuk menetapkan waktu mentoringnya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa antara pembimbing untuk mentoring ini juga Tuhan yang memberkati supaya ada saling keterbukaan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja supaya dari mentoring ini juga firman-Mu bisa diberitakan dan para mentor juga bisa melihat, mengerti dari hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dan ada keterbukaan dan ada kuasa Roh Kudus-Mu yang mengubahkan para mentor ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan doa tiap hari, di mana sudah kami jadwalkan tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya Tuhan. Di sini juga kami memohon supaya jemaat Tuhan juga berkomitmen untuk mengikuti persekutuan doa yang tiap hari yang sudah kami tetapkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan remaja yang diadakan setelah ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Di sini juga kami mohon supaya para remaja juga bisa menyisihkan waktunya untuk mengikuti ibadah remaja ini. Dan hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang memberitakan firman juga, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberi hikmat, wibawa kepadanya Tuhan, supaya dalam memberitakan firman ini juga kuasa Tuhan bekerja dan bisa didengar oleh para remaja-remaja kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayan diakonia yang akan kami rencanakan nanti siang ke rumah saudara kami Bapak Yosin ya Tuhan. Kami bersyukur di mana saudara kami ini sudah bisa pulang dan beraktivitas. Kami juga berdoa untuk proses penyembuhannya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara kami ini Bapak Yosin ini, dan juga Tuhan mengingatkan dia bahwa hanya Yesuslah, Engkaulah tabib yang bisa itu ya Tuhan. Dan dari kehidupan keseharian juga Tuhan memberkati supaya dari kehidupannya juga bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di mana setiap hari Rabu ada pelayanan pribadi khususnya untuk nomor yakin Tuhan.
kami sudah melakukannya untuk beberapa lama ini ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mulai bekerja kepada saudara kami Nunung Kelvin ini ya Tuhan, supaya dia bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan dia bisa memutuskan mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kami juga memohon ya Tuhan, Tuhan memberi kuasa kepadanya supaya dia juga bisa menjadi berkat dalam kehidupan di keluarganya, sekelilingnya ya Tuhan. Dan Tuhan menetapkan bahwa Engkau lah ya Tuhan yang Juru Selamat yang bisa dipegangnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini kelanjutannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan siapkan hati kita, tubuh dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kalau ditanya apakah saya bangga, ya dengan Tuhan saya bangga. Gitu. Karena Dia yang besar, Dia yang mulia, yang kudus, datang menghampiri saya secara pribadi. Dia yang besar, Dia yang mulia, menyatakan bahwa dosamu selesai. Saya yang sebenarnya sangat menjijikkan, sangat tidak, tapi Tuhan bilang Dia mengasihi saya bangga dalam itu. Jadi mungkin kita di keluarga bangga dengan orang tua kita. Kita menghormati dia, mereka semua karena kebaikannya. Tapi kita juga, ya percaya ya, saya mengaku itu, saya bangga dengan Tuhan karena Dia baik bagi saya. Kalau Dia punya kuasa di bumi dan di sorga, ya kuasa itu terus nyatakan. Ketika Dia menyatakan dirinya kepada saya, dosa seluruh yang saya kerjakan, bahkan yang akan saya kerjakan pun Tuhan bilang sudah selesai, dan saya bangga dengan itu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 30, Aku Serta Engkau. Ini janji Tuhan ya, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ada Immanuel, Allah bersama dengan kita. Setelah pujian ini saya serahkan kembali kepada Bapak Abel untuk membagikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Aku serta engkau, buang ketakutan. Aku seperti bintang yang menembus malam. Tuhan yang akan memimpin jalan hidup kita.
Ya Yesus Allah kami selalu ingin menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami, menikmati persekutuan yang kudus, persekutuan yang indah, persekutuan yang menyenangkan di dalam hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, sertailah kami semua hari ini, sekarang dan akan datang. Ketika kami belajar kepada Tuhan, dimuridkan untuk melakukan amanat agung yang Tuhan percayakan bagi kami, supaya janji Tuhan itu genap dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Ya, sesuai bahan diwakil kita, tema program kita kali ini ya sesuai dengan judul besarnya mengenal Yesus Kristus. Temanya hari ini adalah keistimewaan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 1 ayat 3 lalu pasal 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya. Siapakah Yesus sesungguhnya? Sampai-sampai selama 2000 tahun lebih, nama itu selalu dibahas. Dunia membicarakannya. Setiap minggu dibicarakan di rumah-rumah Tuhan. Ya, ada yang berpendapat ya, ada yang kagum dan menaruh rasa hormat kepada Yesus. Ada juga yang benci ya. Sosial media sekarang itu dicap. Juga ada yang percaya bahwa dia Allah. Dan ada juga yang mengatakan Yesus itu sebenarnya tidak ada, fiktif. Tapi ahli-ahli sejarah sudah membuktikan, ada catatan-catatan bahwa keberadaannya itu nyata. Ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan dia itu guru, dan banyak lagi yang masing-masing orang memiliki pengenalannya sendiri ya tentang Yesus. Yang menariknya adalah Yesus itu adalah seorang pemuda. Ya, saya kira pemuda ya, karena dia usianya masih 30-an. Dia menikah, berasal dari Nazaret. Dan uniknya dia tidak pernah keluar dari negaranya. Tapi
hidupnya yang singkat itu, sekalipun dia tidak menulis satu buku, hampir ribuan buku menulis tentang dia. Dia tidak pernah mengarang satu lagu, tapi banyak sekali lagu-lagu pujian untuk dia. Masa hidupnya itu singkat, hanya 33 tahun. Ya. Dan kematiannya itu tragis. Dia disalibkan dengan kriminal, ya, kanan kiri. Namun dia kaget pada hari itu. Ya, itulah Yesus yang kita pelajari hari ini, keistimewaan Yesus. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang keistimewaan Yesus. Yang pertama adalah jalan hidupnya itu sudah dinubuatkan sebelum dia ada. Ya, saya tadi sebelum di awal, di perjanjian lama itu ada 300 kira-kira 300 ya, nubuatan tentang kisah hidup Yesus, mulai dari dia lahir sampai dia naik ke surga. Semua ada nubuatannya. Ada catatan gini saya baca, forum diskusi para ilmuwan di Amerika mengatakan begini, ramalan dari 300 ramalan itu kemungkinan bisa digenapi itu hanya 8. Tapi Alkitab mencatat Yesus menggenapinya dengan sempurna. Bayangkan 300 nubuatan digenapi dengan sempurna. Itulah Yesus. Mulai dari lahir, bangkit, peristiwa-peristiwa di sekitar, orang yang merendahkan, misinya, pengajarannya, kehadirannya di banyak tempat, penolakan dirinya, dia dijual, semua ada perbuatan. Itulah Yesus yang kita pelajari, yang istimewa. Jadi jalan hidupnya itu sudah dinubuatkan. Yang kedua adalah dia ada sebelum dilahirkan. Kalau kita manusia, misalnya saya ini ada di tahun 2023, usia 40 tahun, pasti saya lahir di tahun 82, saya sudah ada di tahun itu. Tapi di sebelum tahun itu saya tidak ada. Tapi Yesus ada sebelum dia dilahirkan. Kesaksian Alkitab memperlihatkan bahwa sudah ada, bahwa dia sudah ada sebelum dilahirkan. Dan yang paling jelas itu tercatat di Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Jadi ini adalah kesaksian Yesus tentang Abraham. Padahal ketika Yesus ada, Abraham sudah lama mati. Tapi Yesus mengatakan bahwa Abraham melihat dia. Itu membuktikan bahwa Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Dan itu juga yang menyebabkan orang-orang yang mendengarnya itu semakin membenci dia. Berapa umurnya? 50 tahun aja belum sampai. Kok menyamakan diri dengan bapak kami Abraham? Orang-orang Farisi gitu ya. Jadi mereka protes, mereka struggle untuk membunuh. Yang ketiga, kelahirannya itu ajaib. Lahir dari seorang perawan Maria dengan cara dikandung oleh Roh Kudus. Bukan dari
hasil hubungan ya suami istri. Perkembangan zaman sekarang tentang ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, mereka meragukan ini. Bahkan itu sudah mereka ke gereja. Ada satu berita saya baca di Amerika, dari atas mimbar mengatakan bahwa kita tidak perlu percaya tentang kelahiran Yesus. Itu menentang Allah. Bagaimana mungkin seorang perawan Maria bisa melahirkan? Tapi dia lupa, dia tidak sadar bahwa Tuhan Yesus, bahwa Allah bisa menciptakan manusia itu dengan cara dari Alkitab, yang dari catatan Alkitab. Yang pertama, tanpa laki-laki, tanpa perempuan, bisa ada Adam, ya. Tanpa laki-laki, tanpa perempuan bisa ada Adam. Yang kedua, ada laki-laki tanpa perempuan, ada Hawa. Benar ya? Itu kan Allah sendiri yang bekerja. Yang ketiga, ya, laki-laki dengan perempuan, ya, lahir manusia selain Adam dan Hawa. Yang keempat, tanpa laki-laki dengan perempuan, itulah Yesus, dan satu-satunya di bumi. Jadi kelahiran Yesus itu ajaib. Istimewa kan? Allah yang kita sembah. Yang keempat, dia sama sekali tidak berdosa. Roma 3 ayat 23 itu mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Tapi itu tidak berlaku bagi Yesus. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 26 mengatakan, baca ya, Yohanes pasal 8 siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Seorang Yesus mengatakan siapakah di antara. Saya kira tidak ada tokoh-tokoh agama dimanapun berani mengatakan hal ini, ya. Pasti mengatakan saya berdosa. Tapi Yesus mengatakan siapa di antara kamu yang bisa membuktikan? Bahkan banyak saksi. Ada beberapa yang saya tulis. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang itu. Herodes mengatakan, sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya setimpal dengan hukuman mati. Penjahat yang bersama dia disalibkan, orang ini tidak berbuat salah. Yudas yang mengkhianati dia, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Kepala pasukan Romawi mengatakan, yang menyalibkan dia, sungguh orang ini adalah orang benar. Bahkan tadi di awal iblis sendiri mengakui, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Semakin saya membaca, merenungkan bahan ini, saya seperti pepatah Cina, ya. Saya memandang langit dari dalam lubang sumur. Ternyata mengenal alam itu begitu luas. Pemikiran saya begitu dangkal, terbatas sekali. Ada banyak sekali pengertian-pengertian yang kalau Tuhan tidak nyatakan, jadi saya nggak mengerti.
Ya, seringkali kalau dalam kehidupan kita berdoa meminta gunung, tapi yang Tuhan beri itu lembah. Dalam kehidupan rohani, ada penulis mengatakan jalan ke atas itu sebenarnya adalah ke bawah. Untuk menjadi yang pertama, maka harus tahu artinya yang terakhir. Untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah, Anda harus menjadi yang terkecil. Kita berdoa meminta gunung, tapi Allah memberi apa? Tema kita hari ini keistimewaan Yesus, atau ini sering dipakai dalam khotbah amanat agung ya, di mana Yesus mengutus murid-muridnya. Dalam perikop ini, Yesus memberitahu apa yang menjadi tugas seorang murid, itu menjadikan semua bangsa muridku. Kita beberapa sudah di training untuk menjadi murid. Ada khotbah mengatakan begini, murid itu ada kelasnya. Ada kelas yang tinggi, ada kelas yang awal. Murid yang sejati adalah murid yang kelasnya tinggi. Murid yang awam itu bagaimana? Ya, mereka mengikuti ajaran Yesus. Tapi ketika Yesus memberikan amanat agung, mereka menolak. Mereka hanya mau mengikuti ajaran Yesus. Tapi murid yang kelasnya tinggi, dia akan menuruti segala yang gurunya ajarkan. Menjadi murid sejati yang diutus ke tengah dunia dengan membawa kuasa Allah. Jadi ketika karya Allah, karya penyelamatan Allah selesai di kayu salib melalui Yesus, Yesus menyatakan di sini segala kuasa. Saya bacakan supaya tidak salah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Di surga dan di bumi. Ini termasuk kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa di bumi apa itu? Ya. Yang seperti yang Yesus sudah tunjukkan selama dia pelayanan ya. Dia menyembuhkan, dia memberi makan 5.000 orang, dia meredakan yang ribut, dia mengusir setan, dia membangkitkan orang mati, dia mengajar, semuanya dengan penuh kuasa. Banyak orang takjub dengan pengajaran. Dan kali ini Yesus mengutus murid-murid ketika Yesus mengatakan ini, ada yang langsung ya, kita lihat di atasnya ada, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepadanya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya. Tadi di awal murid-murid dipanggil, mereka tidak ada menyembah dia ya, karena pengenalan mereka belum sedalam ini. Dan kali ini ketika mereka melihat dia, mereka langsung menyembah dia. Dan memang ada yang ragu-ragu, tapi Tuhan sepertinya mengabaikan di sini ya, tidak mempersoalkan itu. Ya, karena tingkat iman orang berbeda-beda. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus sebagai guru mengutus
murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid. Artinya, murid-murid ini adalah perwakilan dari Tuhan Yesus. Jika ada orang menerima salammu, berarti dia menerima aku. Jika ada orang menolak engkau, berarti dia juga menolak aku. Itu kan perkataan yang serius ya. Menolak murid sama dengan menolak Yesus. Jadi Tuhan pertama untuk menjadikan semua bangsa murid. Jadi tugas murid Yesus di sini adalah menjadikan semua bangsa murid. Seperti Paulus ya, muridnya Timotius dan Titus. Murid sejati itu seperti ya yang bisa kita lihat dari Timotius. Mereka mengikuti gurunya, mereka belajar. Mulai dari cara hidupnya ya, mereka mengikuti dia 24 jam. Seperti tadi disaksikan ya, menjadi murid meninggalkan segala sesuatu. Berbeda dengan di zaman kita ya, menjadi murid kita bisa belajar dari cara-cara. Kita bisa belajar yang tatap muka sebentar. Di Cina itu ada budaya kalau mau belajarlah kepada ahlinya. Dan tinggal di rumahnya gitu, mempelajari segala sesuatu, karena apa yang dipelajari di sekolah itu tidak akan ditemukan dengan apa yang dia pelajari di rumah. Cara hidupnya, sikap dia. Makanya kita lihat Cina itu begitu maju, karena itu budaya yang berkembang. Ya sekalipun hanya 10% ya yang percaya kepada Tuhan, selebihnya mereka tidak percaya dengan Tuhan. Tapi itu budaya mereka. Mereka belajar kepada kalau perlu kepada profesor atau siapapun yang mereka anggap berkompeten. Timotius dan itu juga begitu, mereka mengikuti sepenuh hidupnya. Paulus menjadikan dia muridnya. Paulus belajar sepenuhnya dari Allah. Ada yang menulis begini, Paulus itu adalah penafsir Injil yang paling baik. Kalau belajar tentang Injil, kalau tidak paham keempat Injil ini, bacalah tulisan-tulisan dari Paulus. Tidak ada yang ditambah-tambahin, tidak dikurangi. Semuanya berdasarkan Injil. Dia menyerap sepenuhnya pengajaran Yesus. Dan dia adalah murid yang sejati. Bagaimana agar menjadi murid? Murid adalah seorang yang belajar dari orang lain. Ya, kita tidak mungkin belajar dari Yesus langsung ya. Pada waktu itu tidak ada yang namanya sekolah-sekolah Alkitab, tidak ada seminari-seminari. Jadi murid-murid itu belajar langsung. Murid-murid belajar langsung dari gurunya Yesus Kristus. Murid-murid juga akhirnya akan mempunyai banyak murid-murid yang mengajar mereka. Bahkan Yohanes sendiri juga punya murid-murid. Jadi murid-murid itu kalau mau cepat pintar, mau cepat belajar, ya belajar dari gurunya langsung.
Jadi setelah bangsa-bangsa menjadi muridku, Tuhan mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan itu adalah tanda bahwa dia memutuskan hubungannya dari cara hidup sebelumnya, memutuskan diri dari dosa. Itu adalah tanda. Jadi ini menjadi serius, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan kembali berhubungan dengan Allah. Seorang murid ketika dia berdosa, dia akan kehilangan kuasa Allah. Ya, tadi dia menjadi wakil Allah. Tuhan beri banyak, Tuhan beri kuasa kepada mereka. Ya, kita mungkin tahu siapa Johnson, ya, para pekabar Injil yang besar. Ya. Dia, kalau saya baca biografinya, dia menyembuhkan banyak orang sakit dalam hidupnya, bahkan membangkitkan orang mati. Bagaimana bisa sesuatu yang kontras itu terjadi di antara para murid? Ada murid yang kuasanya begitu besar, ada murid yang tidak punya kuasa apa-apa. Ya, seperti saya katakan tadi, ada murid yang kelasnya tinggi, ada yang murid ya kelas awam. Mereka hanya mau mengikuti pengajarannya, mendengarkan pengajarannya, tapi tidak mengikutinya. Jadi ketika ada dosa, kuasa tadi hilang, kemuliaan Allah tadi hilang. Sama seperti Adam dan Hawa, yang tadinya Allah memberi kuasa kepada mereka ketika mereka berdosa, hilang kuasanya. Tidak ada lagi. Mereka harus diusir dari kamarnya. Jadi dosa yang sekecil apapun itu sebenarnya sangat serius. Tidak bisa kita main-main kalau kita mau menjadi murid. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini adalah janji yang Tuhan nyatakan kepada para murid, ya, bahwa dia akan menyertai. Apakah dengan pernyataan janji ini semua akan aman dalam pelayanan murid-murid? Tentu tidak. Tuhan hanya mengatakan dia menyertai. Dalam kesulitan dia ada, dalam kelemahan dia ada, dalam duka dia ada. Tuhan menyertai. Murid-murid sejati setelah dia belajar dari gurunya, dia akan mengerjakan amanatnya. Inilah keistimewaan Yesus. Bahkan sampai pengutusan muridnya pun dia memperhatikan, memberikan janjinya untuk menyertai mereka. Kalau ada orang berdosa tapi ya dia belum menjadi murid, tentu dia akan belum pernah menikmati rasanya memiliki kuasa yang dari Allah. Tidak akan mengerti. Tapi kalau seorang murid gak akan jatuh dalam dosa, ya itu akan terlihat. Ya, saya sebenarnya takut ini bicara depan. Apakah saya juga memiliki kuasa? Karena itu saya juga belum seperti yang Tuhan mau. Paulus sampai mengatakan, aku berlari-lari untuk mendapatkan. Bukankah dia sudah bertobat waktu dia ketemu Allah? Kenapa dia berlari-lari untuk mendapatkan Yesus? Yang ini tadi, untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, memiliki kuasa yang berkata Allah.
penyertaan Allah itu menjadi sempurna ketika murid-murid hidup seperti gurunya yang kudus, tidak ada cacat dan dosa. Ya itu yang Yesus perbuat. Ya, dia memberikan kuasa kepada murid-murid supaya murid-murid juga ada kekuatan, merasa disertai. Jadi apakah janji ini berlaku bagi setiap murid di setiap zaman dan di setiap tempat? Ya, berlaku ya. Karena di tempat kita juga diberitakan Injil, diberitakan tentang Yesus. Dan kita saat ini juga sedang dimentori untuk menjadi murid. Dan ini akan berlaku. Kita akan menjadi wakil-wakil Yesus yang akan juga pergi memuridkan bangsa-bangsa. Ya, pilihannya ada di kita, menjadi murid yang sejati, yang berasa tinggi, atau murid yang awam. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup para hamba Tuhan yang menjaga kekudusan hidup ini. Kalimat favorit hamba Tuhan selalu mereka menjaga kekudusan hidup mereka dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, sehingga hidup mereka Tuhan pakai menjadi saluran berkat menjangkau banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang meneruskannya, hamba-Mu yang terbatas sudah selesai berbicara. Kami bersyukur buat kepada kami Tuhan sudah menyertai. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami berdoa pekerjaan kami dalam Tuhan Tuhan. Dan 1 minggu ke depan Tuhan kiranya terus menyertai kami. Pada nama Tuhan.